Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kita cek dulu siapa yang sudah hadir. Oh, sudah lengkap ya. Baiklah, semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Bagaimana tugas-tugas sudah dikerjakan semua? Sudah centang hijau? Alhamdulillah Pak, Ya. sudah Pak. Ya, jadi punya menghijaukan suasana ya, sehingga tetap segar. Ya. Jadi kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya, seperti biasa, monggo untuk yang bertugas pada hari ini untuk memimpin doa dan ice breaking. Silakan monggo Pak Gunawan. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, mari sebelum acara kita mulai, kita awali dengan doa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Untuk kali ini ada ice breaking ya, akan saya coba share ke layar. Nanti Bapak Ibu menebak nama-nama hewan atau binatang. Kita mulai saja. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Kanguru. Kanguru, oke. Iya, kanguru. Anggur, ada anggurnya. Oke, betul ya. Berikutnya. Sapi. Sapi ya, sapi. Ya. Sapi. Oke, kita lihat. Betul ya. Oh ya, betul. Yang Korban ini siapa korban? Yang ketiga. Macan. Macan. Oke, Macan. kita lihat. Ya, betul. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Oke. Demikian untuk ice breaking pada pagi hari ini, mudah-mudahan membuat kita lebih semangat lagi. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kembali kepada Pak Agung. Moga Pak. Ya, terima kasih Pak Agung yang telah menyiapkan ice breaking. Kita menjadi segar, semangat, bahkan sudah dapat hadiah karena kita tadi bisa menebak semuanya. Berarti semangat betul. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita dengarkan pemutaran dari lagu nasional. Monggo silakan operator. Kami berbakti Nabi Ya, demikian lagu Bagong Negeri untuk kita semua.
tentunya sesuai dengan lagu kita berjanji berbakti pada negeri. Ya, baiklah kita masuk ke materi. Seperti biasa kita merefleksi apa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu terkait dengan konsep tujuan pembelajaran. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah mencermati mencermati dari LMS materi-materi di dalam materi itu ada konsep tujuan pembelajaran, terutama di komponen tujuan pembelajaran ada 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Jadi pada kompetensi ini kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuannya. Dan untuk konten ini bahwa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pelajaran. Sedangkan di variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, berpikir tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan dan lain-lain. Harapannya di sini berpikir tadi yang termasuk HOTS ya. Tentunya karena pengertian dari variasi ini disilahkan sesuai kondisi sekolah ya. Saya kira untuk refleksi seperti itu, monggo yang akan bertanya, persilakan. Monggo ini yang sudah resen, Bu Gun. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menanyakan terkait dengan pembuatan alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang sudah kami pelajari kemarin. Itu dalam tujuan pembelajaran terdapat ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Yang kami masih bingung nanti mungkin dalam pendampingan ke guru untuk membuat tujuan pembelajaran itu di variasi, Pak. Di variasi itu apakah ada, seperti halnya di kompetensi tadi kita mengacu kepada dari yang sebelum itu, tapi yang di variasi adakah standar bakunya? Istilahnya harus apa itu apakah ada standar bakunya dari pembuatan variasi itu ataukah dikembalikan ke istilahnya kreativitas dari pembuat alur tujuan pembelajaran atau bagaimana? Itu yang masih kami bingungkan Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Bukun ya, ini menandakan bahwa sudah mempelajari, berpikir, termasuk juga kritis ini ya. Monggo bisa ditanggapi dari Bapak Ibu. Saya kira juga sudah mempelajari. Monggo, yang saya bisa menambahkan Ibu. Saya menambahkan kaitannya dengan variasi. Ini betul sekali Bu. Itu tergantung dari kreativitas guru. Jadi kreativitas guru itu memang ditentukan juga dengan sarana prasarana juga Bapak Ibu. Kemudian memang dengan adanya 4C, tuntutan untuk mencapai kemampuan 4C BHD ini adalah sangat tergantung dari peserta itu sendiri dalam mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, tetapi juga sangat tergantung dari kreativitas guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut supaya apa yang diharapkan kemampuan 4C pada siswa itu dapat tercapai. Itu tanggapan dari saya, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tanggapan dari Bukun sekaligus ini bisa menjawab dari pertanyaan Bukun ya. Jadi di variasi itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, kepada guru ya. Betul, dari kreativitas guru mungkin dengan adanya bisa menyesuaikan apa yang bisa melaksanakan dari asesmen ini ya. Jadi seperti itu.
sehingga tidak ada standar baku ya. Jadi tidak ada standar baku. Jadi diserahkan kepada sekolah masing-masing. Ya. Jadi ini memberikan keleluasan kepada kita semua ya untuk berkreasi. Ya. Jadi tidak ada standar baku. Tapi saya kira tentunya untuk kualitas saya kira akan kepada yang lebih baik. Ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ini untuk refleksi saya kira cukup. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu asesmen. Ya, kita share supaya lebih jelas. Ya. Ya, ini jadi asesmen di agnostik. Untuk pelaksanaannya kita tahapannya meliputi dari persiapan, pelaksanaan, dan diagnostik dan tindak lanjut. Yang perlu diingat untuk Bapak Ibu guru yaitu bahwa guru perlu melakukan asesmen diagnosis kognitif ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Jadi bukan untuk mengejar target kurikulum. Sedangkan untuk yang diagnostik kognitif ini urut-urutannya saya kira ada tahapan untuk persiapan, pelaksanaan tindak lanjut, dan yang penting ini bahwa guru perlu menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Nah, ini yang penting diingat. Dan contoh-contoh soal untuk ya, asesmen diagnostik kognitif, saya kira sudah ada contohnya, nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sesuai kreativitas masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tugas ya, dari hasil kerja kelompok dari Pak Ari bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kami sampaikan untuk tugas kelompok yang tadi sudah disampaikan. Ini izin saya share screen untuk tugas kelompok. Bapak Ibu, untuk tugas kelompok terkait dengan rancangan asesmen diagnostik, kami membuat ini pada jenjang SMK kelas 10 ya, dengan capaian pembelajaran pada akhir fase E peserta didik mampu memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi, meliputi perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, strategi implementasi, dan perancangan prosedur kepuasan pelanggan termasuk di dalamnya penerapan budaya mutu. Dengan tujuan pembelajaran, memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi, meliputi perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, strategi implementasi, dan perancangan prosedur kepuasan pelanggan termasuk di dalamnya penerapan budaya mutu. Kemudian pada asesmen non-kognitif, kami beberapa yang kami gali. Yang pertama dari kondisi kesejahteraan psikologi dan emosional anak dengan pertanyaan kunci 1, apa kabarmu hari ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kamu rasakan pada hari ini? Dan yang ketiga, apa harapan kamu terkait kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah yang ingin digali. Kemudian dengan pertanyaan kunci adalah 1, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar di rumah? Kemudian yang ingin digali pada yang ketiga adalah kondisi keluarga. Dengan pertanyaan yang kunci adalah 1, apakah kamu tinggal bersama orang tua? Yang kedua, siapa saja anggota keluarga yang tinggal bersamamu? Yang ketiga adalah apa pekerjaan orang tuamu? Kemudian untuk berikutnya yang perlu digali adalah gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik. Kemudian dengan pertanyaan kunci,
apa hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika kamu belajar. Kemudian dari hal tersebut, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah satu persiapan dengan alat bantu yang disiapkan adalah kertas, gambar, dan poster. Kemudian terkait dengan pelaksanaan, ini dengan alat bantu komunikasi, HP dijadikan untuk pembelajaran secara daring dan alat tulis. Kemudian untuk tindak lanjutnya, kami menggunakan alat bantu, alat komunikasi HP, juga alat tulis sama. Ya. Kemudian untuk asesmen kognitif. Asesmen kognitif sebelum masuk pada materi memahami proses bisnis daring, bisnis komputer dan telekomunikasi dengan durasi waktu 15 menit. Identifikasi yang akan diujikan adalah memahami proses bisnis pada bidang komputer jaringan dan telekomunikasi. Kemudian pertanyaan adalah apa yang kamu ketahui tentang proses bisnis pada bidang teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Dengan kemungkinan jawaban dari peserta didik adalah satu, tidak mampu sama sekali menjelaskan proses bisnis, kemudian dengan skor tidak paham. Maka dalam kegiatan pembelajarannya adalah memberikan pembelajaran proses bisnis pada bidang teknik komputer jaringan dan telekomunikasi disertai dengan contoh. Ya, kemudian kemungkinan jawaban yang kedua adalah mampu menjelaskan sebagian proses bisnis pada bidang teknik komputer dan jaringan. Kemudian dengan skor sebagian paham sebagian. Dengan tindak lanjut pembelajaran adalah memberikan pembelajaran proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi. Kemudian kemungkinan jawaban yang ketiga adalah mampu menjelaskan proses bisnis dengan skor adalah paham utuh. Maka tindak lanjutnya adalah memberikan pembelajaran proses bisnis pada bidang teknik komputer dan jaringan disertai dengan pengayaan supaya nanti potensi dari anak betul-betul tercapai. Kemudian untuk langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu langkah dan persiapan dan pelaksanaan, yaitu menyusun jadwal pelaksanaan, mengidentifikasi materi uji, menyusun satu pernyataan sederhana terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian asesmen yang diberikan ke seluruh peserta. Alat bantu yang digunakan adalah pada saat pelaksanaan pembelajaran menyiapkan video tutorial atau video pembelajaran. Kemudian tindak lanjutnya adalah melakukan pengolahan hasil asesmen dan hitung rata-rata kelas. Kemudian yang kedua, memetakan siswa dengan minimal 3 kategori, tidak paham, paham sebagian, dan paham utuh. Kemudian yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kategori siswa. Kemudian yang keempat adalah asesmen bisa diulang saat proses pembelajaran. Demikian Pak Agung yang dapat kami sampaikan di tugas kelompok kami. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Nah, hasil dari kelompok dari penyajian kelihatan bahwa ini hasil kelompok yang luar biasa, kerjasamanya, kemudian juru bicara juga oke, sangat jelas untuk memaparkan. Jadi selamat pada kelompok yang telah berhasil menyajikan ya hasil kerjanya. Namun demikian saya kira juga perlu ada tanggapan dari kelompok lain yang telah present. Pak Gunawan, moga Pak Gun. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya lihat menarik sekali untuk apa yang disampaikan Pak Ari kaitannya dengan asesmen diagnostik. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui untuk asesmen diagnostik itu ada non kognitif dan ada yang kognitif. Saya lebih menyoroti untuk yang non kognitif ya. Jadi setelah diadakan asesmen non kognitif yang itu nanti di sana kita bisa mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kemudian bagaimana aktivitas di rumah, kondisi keluarga dan lain sebagainya. Mungkin seperti yang pada asesmen kognitif di sana ada tindak lanjut. Di sini mungkin juga perlu diadakan semacam tindak lanjut juga, sehingga nanti karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul dua kemungkinan.
Jadi pertanyaan ini nanti hasilnya ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif insya Allah nanti bisa langsung ke pembelajaran karena memang dia sudah siap ya. Tapi untuk yang negatif ini perlu pendekatan khusus. Jadi mungkin ada dari guru atau di pihak sekolah untuk melakukan pendekatan sampai dengan semacam ada motivasi juga supaya anak tersebut bisa mencapai kenyamanan dan mencapai kesiapan, sehingga setelah siap dia baru bisa untuk mengikuti pembelajaran. Saya kira itu Pak Agung dan teman-teman. Terima kasih. Mungkin perlu ditanggapi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun atas tanggapannya yang sangat cermat dan ini melengkapi apa yang sudah disampaikan dari kelompok. Pokoknya ada juga monggo yang mau menanggapi Bu Wuryanti, monggo. Ya, tindak lanjut dari hasil penilaian diagnosis ya Bu, ya itu tadi sudah disebutkan ada kemungkinan sesuai dengan standar, yaitu memenuhi standar untuk melakukan pembelajaran lanjut, kemudian ada yang barangkali di bawah standar, sehingga kalau ini tidak diatasi, maka nanti peserta didik itu akan mengalami hambatan di dalam proses pencapaian belajar. Itu bagi guru yang menemukan anak-anak tersebut, maka guru perlu melakukan kerjasama dengan guru BK, kemudian bisa kerjasama juga dengan guru wali kelas, karena apa yang dialami oleh satu guru itu juga akan dialami juga di guru mata pelajaran yang lain, karena sehingga ini adalah pekerjaan bersama dari beberapa guru, itu nanti hambatan-hambatan psikologis, hambatan lingkungan belajar ini insya Allah bisa teratasi, sehingga diharapkan nanti anak bisa lebih mudah menyesuaikan pencapaian pembelajaran sesuai dengan fasenya. Demikian Bapak yang bisa kami tambahkan kaitannya dengan asesmen diagnosis. Ya, terima kasih Bu Wuryanti atas tanggapannya. Sekaligus saya kira bisa menjawab dari yang disampaikan Pak Gun ya. Jadi Pak Ari ini telah mendapatkan 2 respon yang sangat bagus dari Bapak Ibu. Saya kira bisa melengkapi terkait khususnya di sisi asesmen diagnostik non kognitif ya. Jadi ada tindak lanjut, ada fasilitas sarana prasarana, bahkan dukungan dari pihak guru BK ya. Jadi Bu sangat berperan terkait dengan kondisi anak dari sisi psikologis ya. Saya kira itu bagus sekali hasil kelompok dan sudah ditanggapi, semuanya sudah jelas. Saya kira bisa kita simpulkan bahwa asesmen, khususnya asesmen diagnostik ini sangat penting kita lakukan, baik itu asesmen diagnostik non kognitif maupun kognitif, sehingga kita bisa mengawali pembelajaran dengan pelayanan kepada siswa sesuai kondisi masing-masing, akan didukung dari sarana prasarana sekolah, guru BK, kemudian yang lain untuk dari tahap persiapan pelaksanaan sampai pada tindak lanjut. Saya kira itu materi kita pada hari ini, kita cukupi sampai di sini. Tentunya ada sesuatu yang mungkin ada kurang berkenan, ada salah, ada kurang, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada ketua kelas untuk mengakhiri. Terima kasih Pak Agung. Ibu sekalian, apa yang disampaikan hari ini oleh Pak Agung selaku instruktur, mudah-mudahan kita bisa menyerapnya, kemudian kita nanti bisa mengimplementasikan masing-masing, dan mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu saya akhiri, kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Demikian, ada kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.